Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama menjelajahi perjalanan spiritual yang mendalam dari sebuah nasihat indah berselimut makna. Kosong, jalan menuju makna mati sebelum mati, damai menuju kekosongan. Sahabat, kosong adalah permulaan bagi segalanya, kecuali Allah yang Maha Awal, tiada permulaan. Segala yang lain, sebagai ciptaannya bermula dari ketiadaan. Dalam kekosongan, Allah menciptakan alam dengan seluruh keindahannya. Semua yang ada dalam kehidupan kita pada awalnya adalah tidak ada. Kita lahir tanpa memiliki apapun, kecuali diri kita sendiri, tanpa pakaian, tanpa nama, tanpa ilmu, tanpa harta, tanpa pasangan, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, diri kita terisi dan semakin terisi dengan berbagai hal. Renungkanlah bahwa sejak bayi, kita tidak memiliki apapun. Pada usia sekarang, apa saja yang telah kita isi ke dalam diri ini, seandainya kita mengisi diri dengan ilmu, lalu menjadi seorang ilmuwan, atau dengan harta dan menjadi seorang hartawan. Tidak hanya itu, mungkin kita diakui dengan berbagai gelar dan pangkat. Saat ini, pikiran kita penuh dengan berbagai informasi, sesat dan sangat sesat. Terkadang, karena pikiran terlalu sesat, banyak yang tersesat dalam kehidupan ini. Perjalanan hidup ini membuat kita menjadi berbagai macam pribadi. Mungkin kita adalah seorang ayah atau seorang ibu, anak, sepupu, pekerja, petani, pedagang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun pada hakikatnya, kita bukanlah seperti apa yang kita anggap sekarang. Anggapan-anggapan ini membatasi diri sendiri, dan mengurangi setiap potensi yang ada dalam diri. Kita hanya dapat menemukan diri sejati, jika kembali ke nol, kosong. Seperti ketika kita pertama kali datang ke dunia ini. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan sejati, maka kita harus kembali ke titik nol, kosong. Ada ungkapan populer dalam kalangan kaum sufi, matilah kamu sebelum kamu mati. Mati di sini disebut fana, dalam konteks pemahaman sufisme. Di mana kita harus mati, untuk mendapatkan kehidupan yang sejati. Ini adalah mati maknawi, bukan kematian sejati. Saat ini, kita hidup dalam batasan persepsi, terkurung dalam ide-ide, terkunci dalam batas ilmu dan pemahaman kita sendiri. Ini harus dimatikan sebelum kita mengalami kematian sejati, yaitu berpisahnya roh dari tubuh, atau pemisahan jiwa dari raga. Kadang kita tidak menyadari betapa sulit hidup dalam penjara persepsi, ketika kita melihat segala sesuatu hanya berdasarkan pemahaman diri sendiri. Kebanyakan dari kita mengukur sebuah keberhasilan berdasarkan aspek-aspek duniawi saja, sejauh mana kekayaan, seberapa tinggi pendidikan, seberapa tinggi jabatan, itulah yang menjadi ukuran status seseorang. Kita akan merasa rendah diri, ketika kita hanya memiliki sedikit prestasi dalam aspek-aspek tersebut. Kita merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, benar-benar membuat jiwa tertekan dan menderita. Lihatlah, persepsi benar-benar membuat kita tersiksa. Selama kita hidup dalam batasan persepsi, maka kebahagiaan sejati tidak akan pernah tercapai. Bahkan, pemahaman kita tentang agama mungkin hanya sebatas pemahaman secara persepsi, memahami agama hanya karena mengikuti orang lain. Pemahaman agama yang terbatas pada informasi yang hanya dapat diserap melalui panca indera saja, dan ditafsirkan berdasarkan latar belakang keilmuan kita. Ini hanyalah kebenaran dari sudut pandang sendiri, belum tentu semua itu kebenaran yang sejati. Mungkin kita sedang terjebak dalam ikatan ini. Maka, kembalilah pada Al-Quran dan hadis, yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Dalam hal ini, iman yang harus kita pegang teguh. Namun, belum tentu kita mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, sesuai dengan standar ilmu Allah. Kita perlu menjadi fana, kita harus mati sebelum mati, atau dalam istilah modern, kita perlu mereset jiwa secara menyeluruh.
Ketika kita berada dalam keadaan nol, pada saat itulah kita dapat melihat segalanya secara hakiki, melihat dengan ilmu Tuhan yang nurnya memancar dari kebeningan cermin hati kita, bukan lagi dengan pandangan ilmu kita sendiri. Melihat sesuatu dengan ilmu kita sendiri sangat berbeda jika kita melihatnya melalui ilmu Tuhan. Selama kita masih berilmu dengan ilmu yang kita miliki, selama itu pula kita tidak berilmu dengan ilmu Tuhan. Hati ini layaknya sebuah gelas, dan selama ini, gelas kita sudah penuh dengan air kopi, sirup, teh, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mengosongkan gelasnya secara total, jika kita menginginkan air yang bersih dan segar, untuk mengisinya. Mari kita kembali ke alam kekosongan, lalu resetlah jiwa, yang sudah terisi penuh ini. Kekosongan yang dipahami oleh tradisi lain, tidak sama dengan kekosongan dalam ilmu Islam. Bagi umat Islam, kekosongan berarti zero, nol dari segala sesuatu selain Allah. Ini berarti kita harus melatih diri, dalam memfokuskan seluruh kesadaran kita kepada Allah, melalui zikir yang istiqomah, dalam setiap waktu dan setiap tempat. Mungkin kita akan merasa risau dengan pendekatan ini, karena khawatir bagaimana cara bekerja mencari rezeki, atau menjalankan bisnis, sambil tetap fokus pada Allah. Sebenarnya ini juga dapat dianggap sebagai penjara persepsi, yang akan menghalangi kita untuk maju, dalam praktek berzikir. Kita dapat berzikir kapan saja, dalam setiap aktivitas, dan di mana saja, tanpa harus mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan jika kita merasa, amalan zikir ini mengganggu, maka itu hanyalah pemahaman yang sempit saja. Belajarlah berzikir dimanapun kita berada, dan amalkan dengan konsisten sesuai dengan kemampuan. Semoga kita semua dapat merasakan kekosongan yang dimaksudkan dalam video ini. Demikianlah sahabat, sebuah nasihat indah dari kata sederhana, kosong. Semoga kita semua dapat memetik hikmah yang bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, tempat di mana sebuah nasihat tidak hanya didengarkan, tapi juga diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.